Jumpa lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya Rosi. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada katekese dan juga pendalaman Kitab Suci untuk kelompok umat dewasa, orang muda, dan anak-anak. Kali ini Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Ruteng, Pater Yosmasan SVD, kembali hadir untuk membahas apa tema dan gagasan umum dari materi pendalaman Kitab Suci tahun 2023. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Rosi. Apa kabarnya, Pater? Kabar baik selalu. Kabar baik selalu, tetap semangat ya, Pater. Semangat ya. Nah, Pater, di sini kita lihat ada dua buku nih. Ya. Warnanya saja beda, kemudian juga mungkin ada banyak beda di cover depannya. Ini buku apa nih, Pater? Baik, terima kasih Rosi, Romo Erik. Terima kasih untuk kesempatan. Kita mempunyai dua buku yang berbeda ya. Ini buku yang pertama ini adalah buku yang dihasilkan oleh Lembaga Biblika Indonesia. Ini merupakan kesepakatan nasional. Jadi setiap tahun itu Lembaga Biblika Indonesia menyiapkan buku panduan ini. Dalam buku panduan ini berisikan gagasan dasar dan juga pertemuan 4 mingguan untuk kelompok orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Itu kita temukan di sini. Sementara buku yang ini adalah buku bulan Kitab Suci juga, tetapi sudah dimodifikasi oleh Regio Nusa Tenggara. Ya, para delegatus Kitab Suci dari 8 keuskupan bertemu lalu menyusun buku panduan ini sesuai dengan situasi dan kondisi umat Katolik di region Nusra. Isinya sama, cuma pelaksanaannya agak berbeda disesuaikan dengan konteks Nusra ya. Oke, jadi Pater ini nasional dan ini region Nusra. Ya, region Nusra disusun kembali agar lebih tepat sasaran nih dengan konteks umat yang ada di NTT. Nah, Pater, kita lihat juga di depan ini ada logo atau gambar. Mungkin Pater bisa jelaskan makna dari logo atau gambar dari bulan Kitab Suci Nasional 2023 ini. Baik, Rosi dan umat sekalian yang terkasih. Logo ini biasanya kita minta seorang frater merancang ya, frater dari Jakarta. Dia merancang sesuai dengan tema bulan Kitab Suci tahun yang bersangkutan. Ya. Tahun ini kita akan merenungkan pewartaan yang disampaikan oleh Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Karena itu logo yang tampil di sini itu logo yang pertama itu manusia dengan tangan terentang ke atas. Ya. Jadi logo manusia ini menggambarkan spirit pertobatan. Ya, setelah kita keluar dari krisis pandemi COVID-19, ya kita tahu COVID itu kan menciptakan banyak problem, persoalan. Dan sekarang kita diajak untuk bertobat kembali kepada iman yang benar. Jadi tangan terentang ini menggambarkan sikap manusia, pertobatan kembali kepada jalan yang benar. Ya. Lalu kita lihat di dalam tubuh manusia itu ada rangkaian cabang-cabang. Ini menggambarkan bahwa dalam kondisi apapun kasih dan keselamatan Allah itu tetap mengalir dalam diri manusia. Ini tidak bisa disangkal, ya. Jadi manusia bertobat karena menyadari bahwa Allah itu tetap memberikan kasih dan perhatian. Lalu bentuk manusia itu membentuk huruf Y. Y ini menggambarkan nama dari kedua nabi yang akan kita renungkan selama bulan Kitab Suci, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Nabi Yoel, ya. Nabi Yunus ini melaksanakan tugas perutusannya pada abad ke-8 di Kerajaan Utara, sedangkan Yoel itu melaksanakan tugas perutusannya setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan Babel abad ke-5. Ya. Lalu matahari itu menggambarkan Allah yang selalu mencintai manusia tanpa memperhitungkan situasi dan kondisinya. Ya. Jadi COVID-19 tidak menjadi tanda bahwa kita ini dikutuk. Tapi dalam situasi krisis, terang ini tetap bersinar. Allah selalu mencintai dan mengasihi umatnya.
Lalu perpaduan dari unsur-unsur logo, ya, keseluruhan unsur logo ini menggambarkan ajakan pertobatan manusia. Setelah kita melewati situasi COVID, kita diajak untuk kembali bertobat, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu tetap mencintai dan mengasihi kita. Nah. Ya, Pater, tema dari Bulan Kitab Suci Nasional 2023 adalah sumber kasih dan keselamatan. Dengan kutipan inspiratif dari kitab Yunus bab 4 ayat 2, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bisa Pater jelaskan tentang tema dan juga gagasan dasar dari Bulan Kitab Suci Nasional 2023? Baik, terima kasih Rosi. Tema Bulan Kitab Suci tahun 2023 adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Ini merupakan lanjutan dari tema Bulan Kitab Suci tahun 2022, Allah sumber pengharapan. Ya, tema ini diangkat berkaitan dengan konteks Gereja Katolik Indonesia pasca pandemi COVID-19. Nah, kita tahu COVID-19 ini kan menciptakan banyak krisis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam kehidupan rohani. Nah, tema Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan ini diangkat berdasarkan beberapa latar belakang atau pertimbangan berikut. Yang pertama, kita sekarang sedang berada dalam pemulihan krisis pandemi COVID-19. Paus Fransiskus melalui 2 dokumen penting itu mengajak umat seluruhnya untuk kembali menyadari Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan. Itu ada 2 dokumen, dokumen Humana Communitas tahun 2020 dan dokumen yang kedua itu dokumen tentang Fratelli Tutti. Nah, 2 dokumen ini menjadi latar belakang mengapa kita diajak untuk merenungkan tema ini, ya. Jadi COVID-19 selain menciptakan dampak positif, menggerakkan solidaritas, tetapi juga ada banyak krisis yang terjadi, secara khusus krisis dalam bidang kehidupan spiritualitas. Banyak umat mulai meninggalkan kegiatan-kegiatan gereja, mereka agak ragu tentang eksistensi Allah. Karena itu dengan tema ini diharapkan supaya umat itu kembali memiliki iman itu. Yang kedua, ya, Paus melalui ensiklik Fratelli Tutti itu mau mengajak umat sekalian untuk membangun satu solidaritas semesta, solidaritas universal. Kita bersaudara dan bagaimana kita bersama-sama mencoba untuk membangun kehidupan kita yang dirusakkan oleh COVID-19 itu. Ya, jadi tema Bulan Kitab Suci ini juga mengajak kita Allah sebagai sumber kasih, bagaimana kita membagi kasih itu kepada saudara-saudara kita. Lalu yang ketiga, dengan pandemi COVID-19 ini muncul pertanyaan di kalangan umat. Apakah Allah itu masih ada? Ya, apakah Allah itu masih mencintai kita? Maka dengan merenungkan dan mendalami tema Kitab Suci ini, kita diyakinkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tetap mengasihi dan mencintai kita apapun situasi hidup kita. Jadi seperti itu ya, Pater. Ya. Nah, Pater, kita tadi sudah mendengarkan tentang tema dan gagasan dasar. Nah, seperti apa tema umum dibahas nih dalam 4 pertemuan katekesi atau pendalaman Kitab Suci? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan merenungkan itu figur 2 nabi, ya. Tadi saya sudah katakan Nabi Yunus. Yunus itu melaksanakan tugas perutusannya di Kerajaan Utara, ya. Dan Nabi Yoel itu melaksanakan tugas perutusannya setelah orang Israel kembali dari tanah pembuangan Babel. Nah, tema Allah sumber kasih dan keselamatan ini akan kita renungkan selama 4 minggu berturut-turut, ya. Jadi tema umum ini akan dibagi dalam 2 subtema, 4 subtema.
Minggu yang pertama itu kita akan merenungkan tentang kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri. Ya. Itu kita akan merujuk pada bacaan Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Yunus dikirim ke Ninive untuk mempertobatkan orang-orang Ninive. Tapi Yunus menolak dan melarikan diri. Ya. Melalui berbagai peristiwa, Yunus akhirnya sadar bahwa dia harus melaksanakan tugas itu. Nah, di situ pesan yang mau disampaikan kepada kita, bagaimana ketika kita berhadapan dengan situasi sulit, kita mencoba untuk mengevaluasi, menginjili diri sendiri sebelum kita keluar mewartakan sabda. Lalu minggu yang kedua, itu kita akan merenungkan kasih Allah menggerakkan pertobatan. Ini diambil dari Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. Ya, tadi kita lihat bahwa Yunus itu menolak tugas perutusan dari Allah. Tetapi melalui berbagai cara, Allah akhirnya mengingatkan Yunus bahwa dia harus melaksanakan tugas itu. Di situ ada proses pertobatan. Dia berbalik dari menolak dan akhirnya menerima tugas perutusan yang diberikan oleh Allah. Lalu minggu yang ketiga itu kita akan merenungkan subtema kasih Allah menyelamatkan. Itu kita mendapatkan inspirasi dari Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Ya. Dalam pewartaan Nabi Yoel itu, Yoel menampilkan beberapa fakta dan kenyataan yang membuktikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Misalnya dia menurunkan hujan, menerbitkan matahari. Apapun situasi kita, hujan itu turun, matahari tetap bersinar, ya. Itu tanda bahwa Allah senantiasa mencintai kita. Lalu minggu yang keempat kita akan merenungkan tema kasih Allah mempersatukan. Itu akan diambil inspirasinya dari Nabi Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kasih Allah itu mempersatukan. Setelah kita mengalami dan merasakan kasih Allah, kita merasa bahwa kita dicintai oleh Allah, maka pengalaman ini hendaknya menggerakkan solidaritas dan usaha untuk membangun persatuan dan kesatuan di antara kita. Wah, jadi nanti sepanjang bulan September ya, Pak Ter, selama 4 minggu kita akan membahas 4 tema melalui KTKC. Melalui KTKC, ya, benar, di tempat kita masing-masing. Dan ini juga untuk merayakan Bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2023. Terima kasih banyak Pak Ter atas penjelasan tentang materi pendalaman Kitab Suci untuk Bulan Kitab Suci Nasional 2023. Sobat Media Komsos, Bulan Kitab Suci Nasional September setiap tahunnya menjadi kesempatan untuk mengakrabkan diri dengan keluarga dan dengan Kitab Suci. Mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengar sabda Tuhan, kemudian menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.